Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Fauzia, bagian 2. Materi kali ini adalah diksi dan kalimat efektif. Menurut Arifin, sebuah kalimat hendaklah mendukung suatu gagasan atau ide. Agar gagasan atau ide kalimat mudah dipahami pembaca, fungsi bagian kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan harus tampak dengan jelas atau eksplisit. Di samping unsur-unsurnya harus eksplisit, kalimat harus dirakit secara logis dan teratur. Kalimat seperti itu disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat dapat disebut kalimat efektif jika kalimat tersebut dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran, pendengar, atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Ciri kalimat efektif diantaranya kelugasan, kejelasan, ketepatan, kehematan, dan kesejajaran. Kalimat partisipial, kalimat yang dibangun di sekitar frasa partisipial, yaitu kelompok kata yang diawali oleh partisipal. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, atau yang perlu-perlu atau yang penting-penting saja, serta disajikan secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama, terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Perbaikannya, permintaan terhadap produk kertas yang terus meningkat memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Di sini, beberapa diksi yang diberikan tidak efektif, sehingga mengubah pola kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah ketepatan. Kalimat yang tepat tidak menimbulkan multitafsir karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur, atau bahkan meragukan. Contoh, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Di sini menimbulkan beberapa multitafsir jika dibaca dengan jeda yang berbeda-beda. Perbaikannya adalah pada poin B, C, D, dan E. Pada poin B, rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Poin C, rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Poin D, seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Dan pada poin E, seniman itu memiliki rumah yang antik yang akan dijual dengan harga murah. Ciri kalimat efektif ketiga adalah kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi, ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ada dua contoh kalimat. Yang pertama, pasal 52 ayat 2 UU SJSN memerintahkan kepada keempat badan tersebut untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang SJSN. Di sini terlihat ada subjek dengan pasal 52 ayat 2 UU SJSN, ada predikat memerintahkan, ada keterangan kepada keempat badan tersebut, dan satu lagi keterangan untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang SJSN. Di sini, predikat merupakan kata kerja aktif, sehingga setelahnya diharuskan mengandung objek. Sedangkan pada kalimat ini, setelah predikat ada merupakan keterangan. Perbaikannya adalah pasal 52 ayat 2 UU SJSN
memerintahkan penyesuaian dengan UU SJSN kepada keempat badan tersebut. Di sini, penyesuaian dengan UU SJSN merupakan objek, sedangkan kepada keempat badan tersebut merupakan keterangan. Ketidakjelasan struktur kalimat yang mengakibatkan ketidakefektifan dapat pula disebabkan oleh penggunaan konjungsi subordinatif atau penghubung klausa tidak setara yang berlebihan, sehingga klausa utama dalam kalimat tersebut tidak jelas, seperti penggunaan penghubung berikut secara berlebihan. Jika tidak perlu ditambah maka, kalau sama tidak perlu pakai maka, karena dengan maka terlalu berlebihan, walaupun dan tetapi juga berlebihan, walaupun dan namun tidak boleh dipasangkan, meskipun dan tetapi terlalu berlebihan, meskipun dan namun jangan digunakan bersamaan. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Perhatikan dua kalimat berikut. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Kalimat yang kedua, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Penggunaan kata kerja yang tidak setara akan menyebabkan kalimat tidak efektif. Oleh karena itu, dibuat dengan menerbitkan menjadi tidak setara, sedangkan dibuat dan diterbitkan adalah kalimat yang setara dengan predikat pasif. Terakhir, kalimat partisipial. Media massa cetak dan elektronik ikut andil bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawalan dengan kata kerja. Meskipun begitu, tata bahasa baku bahasa Indonesia tidak mengakomodasi keberadaan struktur semacam itu. Kalimat kompleks bahasa Indonesia ragam baku tidak mengizinkan verba mendahului kalimat inti. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat pertama adalah kalimat partisipial yang didahului oleh kata kerja berbicara. Kalimatnya adalah berbicara kepada media kemarin di kantornya. Janedri M. Gafar mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Siti Nurbaya. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Perbaikannya adalah ketika berbicara kepada media kemarin di kantornya, Janedri M. Gafar mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Siti Nurbaya. Cukup sekian dan terima kasih. Doa terbaik dari Bu Fauzia untuk Ananda semua.